Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah kata atau kalimat pertama yang harus kita ucapkan kehadirat Allah SWT, karena hari ini saya bisa bertemu dengan kalian para mahasiswa yang hebat-hebat ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana kabarnya para mahasiswa? Sehat dan baik-baik saja kan? Dan tetap bahagia, semangat walaupun dalam kondisi apapun ya. Itu yang paling penting. Oleh karena itu, sebelum kita mengawali perkuliahan kita ini, ada baiknya sebagai orang yang beragama kita berdoa ya. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para mahasiswa yang saya banggakan ya. Kali ini saya bertemu kalian dalam mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus ya. Mungkin mata kuliah ini cukup asing di kalangan kalian semua, tetapi sebagai mahasiswa calon guru yang akan mendidik anak-anak di sekolah, baik sekolah reguler maupun sekolah inklusif, maka kalian semua akan dituntut untuk punya kompetensi ya, punya kemampuan, khususnya di samping mengajar anak-anak yang dianggap normal atau anak reguler, kalian juga akan menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, berbahagialah saya bisa bertemu kalian orang-orang yang hebat ini ya. Tentu saya ingin tahu dulu ya, karena sudah beberapa bulan ini kita tidak bertemu karena libur semester ya. Barangkali saya ingin ya mendaftar atau mengabsen begitu ya. Siapa di antara kalian ini yang masuk dan tidak masuk atau berhalangan? Mungkin ada. Oh ya. Ternyata insya Allah sudah hadir semua dan saya bersyukur ya. Para mahasiswa, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita ini bertemu dalam mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus ya. Mungkin ada pertanyaan di kalangan, di pikiran kalian ya kan, apa sih pendidikan anak berkebutuhan khusus itu? Anak yang dianggap punya keistimewaan atau kehebatan, atau mungkin dianggap punya kelainan atau kekurangan. Nah, oleh karena itu mata kuliah ini untuk membekali kalian agar suatu saat kelak mendapati murid-murid atau siswa-siswa di sekolah, apakah itu SD, MI, SMP atau SMA, dan mendapati murid-murid yang tidak seperti biasa atau yang dianggap punya kelainan, kalian sudah siap menghadapinya dan mampu melayani, mendidik mereka dengan penuh keikhlasan dan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu saya senang kalian masih semangat walaupun dalam keadaan situasi seperti sekarang ini yang kita tidak bisa kuliah tatap muka, tetapi menggunakan teknologi atau daring atau online atau pakai internet ya kan. Dari ini tidak akan menghambat semangat kita sebenarnya ya. Apapun bisa dilakukan tatap muka, bagus. Tapi karena tatap muka kita tidak diperbolehkan, maka kita menggunakan alat teknologi berupa e-learning ini ya. Baiklah, itu pengantar dari saya. Tapi mungkin kalian mungkin bertanya ya, saya ini nanti akan mendapatkan apa ya satu semester ini. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa mata kuliah ini bertujuan untuk agar mahasiswa itu memahami apa itu pendidikan anak berkebutuhan khusus, memahami
bagaimana cara mendidik anak berkebutuhan khusus, memahami pula apa itu sekolah inklusif atau penyelenggaraan pendidikan inklusif ya. Karena antara pendidikan inklusif dan anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa dipisahkan ya. Oleh karena itu ada baiknya kalian simak ya kuliah kali ini. Sungguh menarik sebenarnya karena kuliah ini untuk mendidik atau melayani anak-anak yang punya kekhususan ya atau kelainan, sehingga ini hanya bisa dididik oleh guru-guru yang hebat, guru-guru yang super ikhlas, guru-guru yang punya hati nurani. Nah itu barangkali awal dari mata kuliah kita ini. Tapi mungkin barangkali kalian ingin tahu sih, satu semester ini saya akan dapat apa ya? Kalau istilah itu silabus ya, silabus kurikulum mata kuliah pendidikan khusus itu apa saja ya? Antara lain kalian nanti akan saya beri pengertian tentang apa sih itu pendidikan inklusif, kemudian tujuannya, kemudian bagaimana kurikulumnya di sekolah ini, bagaimana evaluasi, bagaimana ijazah, rapor, pendidiknya, dan sistem pembelajarannya. Itu semua akan terjawab dalam mata kuliah atau kuliah satu semester ini ya. Dan kalian juga nanti akan dilatih ya di semacam praktikum begitu ya. Selain teori-teori ya, akan ada praktek-praktek. Tapi baiklah, nanti secara garis besar kalian akan diberikan pembelajaran tentang bagaimana pendidikan anak berkebutuhan khusus itu. Antara lain nanti kalian akan ditunjukkan itu apa, bagaimana karakteristik ya, karakteristik ya anak berkebutuhan khusus yang kita singkat ABK ya. Kemudian bagaimana cara pembelajarannya ya. Kemudian bagaimana cara membuat silabusnya ya. Istilahnya silabus modifikasi. Ada juga bagaimana asesmennya, asesmen penilaian, UTS, PAS, ulangan hariannya bagaimana. Begitu juga kurikulum. Kurikulumnya disebut kurikulum modifikasi. Jadi kurikulumnya itu kurikulum nasional tetapi dimodifikasi. Nanti ada penjelasan tersendiri ya. Kemudian bagaimana program pembelajaran individu atau yang disebut PPI ya, program pembelajaran individual ya. Kemudian RPP yang kalian sudah pernah diajari dosen lain membuat RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Tetapi kalau di anak inklusi, anak kebutuhan khusus ini itu disebut RPP modifikasi ya. Selanjutnya bagaimana nanti teknis ulangannya, ulangan hariannya, rapotnya dan sebagainya, model-model pembelajarannya. Barangkali itu yang akan kita pelajari selama satu semester ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi setelah kita mengetahui tujuan mata kuliah ini, kemudian silabusnya gimana, maka kita sudah masuk ke materi ya. Nah, materi pendidikan anak berkebutuhan khusus itu tidak lepas dari sekolah inklusif atau penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kalian mungkin sering mendengar ya, oh itu sekolah inklusif, itu anak inklusi dan sebagainya. Mungkin kalian bisa membedakan antara inklusif dan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ini kadang-kadang rancu di masa itu anak inklusi. Jadi itu agak perlu disempurnakan ya. Kalau anaknya itu disebut anak berkebutuhan khusus, siswanya itu berkebutuhan khusus. Tapi penyelenggaraan pendidikannya disebut pendidikan inklusif atau sekolah inklusif. Sama tapi tidak serupa. Jadi anak yang sekolah di sekolah inklusif, yang anak yang punya kelainan tadi itu disebut ABK ya. Sekolah inklusif itu sendiri punya pengertian sebagai berikut ya, atau pendidikan inklusif ya. Pengertiannya ialah
eh, sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan atau dalam tanda kurung itu punya kekhususan, gitu ya, punya kelainan kekhususan ya, dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Jadi sebenarnya sekolah inklusif itu tidak hanya menerima anak-anak yang punya kelainan atau kekhususan, tapi juga anak-anak yang cerdas istimewa atau punya bakat istimewa. Anak-anak jenius itu sebenarnya disebut anak berkebutuhan khusus sebenarnya. Cuma di masyarakat itu seakan-akan anak yang punya kelainan atau kekurangan saja disebut anak ABK itu. Padahal anak yang punya kecerdasan atau IQ-nya di atas 120 atau sampai 140 itu juga bagian dari anak berkebutuhan khusus, karena anak-anak ini baik yang punya kelebihan dan punya kekurangan ini itu karena harus dilayani secara khusus oleh guru yang khusus, sarana prasarana khusus semua, karena anak ini punya kekhususan. Sementara anak-anak ini yang campur dengan anak reguler, ya kalau reguler umum seperti siswa kebanyakan di sekolah-sekolah itu ya, itulah yang disebut pengertian ya. Nah, anak yang punya kelainan atau punya bakat istimewa, anak punya kecerdasan istimewa itu bersama-sama ya, belajar bersama-sama dalam lingkungan pendidikan atau kelas yang sama secara bersama-sama pula. Jadi tidak dibedakan ini anak reguler, ini anak yang punya kelainan, ini anak yang punya bakat, kalau anak jenius yang kita kenal dengan anak akselerasi misalnya 2 tahun sudah lulus. Tidak disendirikan itu, tapi dalam satu kelas atau dalam satu sekolahan itu mereka campur bersama. Nah, makanya kalau pengertian inklusi itu sendiri adalah campur ya. Artinya mencampur antara anak yang punya kelainan dan kelebihan, anak reguler pun cari satu, belajar bersama-sama ya. Mungkin kalian akan bertanya, bisakah Pak, wong anak kok dicampur-campur begitu? Sangat bisa, makanya ikuti kuliah ini selama 1 semester. Kuliah ini menarik sekali, menantang bagi calon guru yang punya hati nurani ya. Nah, mungkin itu pengantar dari saya tentang pengertian inklusif ya. Pengertian yang inklusif itu begitu ya. Sebelum saya meneruskan kuliah kita ini, mungkin ada sedikitnya saya berikan wawasan sedikit ya. Mungkin kalian bertanya, Pak, kenapa sih kok anak-anak yang punya kelainan itu dicampur dengan anak reguler ya? Bukankah mendidik anak yang normal saja atau anak reguler itu sulitnya bukan main? Loh ini loh kok mendidik anak-anak yang punya kelainan atau kekurangan ya. Mungkin kita akan introspeksi diri ya. Kita ini nanti akan dimintai untuk mendidik anaknya orang, dititipi untuk mendidik anak orang. Kemudian kita tidak mau atau bahkan menghina, melecehkan mereka. Padahal mereka yang punya kelainan-kelainan itu bukan kehendaknya, itu adalah kehendak Allah ya. Coba kita bayangkan kalau itu terjadi pada anak kita, pada keluarga kita, pada suami istri kita, pada keluarga dekat kita ya, terjadi begitu. Kemudian dia tidak mendapat perhatian, betapa sakitnya kita ini. Padahal di undang-undang sudah mengatakan itu bahwa negara ini wajib mencerdaskan ya. Jadi di undang-undang itu ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua warga negara punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Nah, itu saya selipkan sedikit supaya kamu tertarik dengan kuliah ini. Wah, betapa hebatnya guru di sekolah inklusi untuk mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Memang ini harus punya kesabaran dan keikhlasan yang rangkap, karena tadi dikatakan mendidik anak normal saya sulitnya bukan main. Kok ini kok ya ada anak normal, anak yang punya kecacatan atau kelainan.
apalagi di sini ada anak yang jenius ya. Tapi secara praktek atau teori itu ternyata bisa ya. Ya kebetulan Pak Mufling ini pernah menjadi kepala sekolah inklusi yang terkenal di Sidoarjo ini ya, bahkan terkenal di Indonesia ya kan. Itu ternyata gabungan dari anak-anak ini bisa menelurkan rasa empati, rasa kasih sayang di antara sesama, saling menghargai, saling menghormati di antara mereka. Ini mungkin tujuan akhir dari mengapa sih ada percampuran antara anak yang punya kebutuhan khusus dan anak yang reguler. Itu dari segi pengertian. Jadi pengertiannya adalah penyelenggara pendidikan yang mencampur antara anak yang punya kelainan, anak punya kekhususan, anak reguler dan anak yang punya bakat istimewa, campur bersama-sama, belajar bersama-sama dalam satu kelas atau dalam satu sekolahan. Itu disebut pendidikan atau sekolah inklusif ya kan ya. Nah, di dalam sekolah inklusif ini ada nanti yang disebut anak berkebutuhan khusus, tapi juga ada anak reguler ya, ada anak yang punya bakat istimewa, CI ya, cerdas istimewa dan bakat istimewa, disebut CIBI. Nah, itu pengertiannya ya. Selanjutnya akan kita teruskan ya. Terus kemudian apa sih tujuannya ini? Tujuan pendidikan inklusif itu atau tujuan dari pencampuran ini ya. Selama ini kita memisahkan kalau ada anak jenius itu kita sendirikan ya, kemudian anak reguler, kemudian kalau ada anak yang dalam kekurangan itu masuk SLB, sekolah luar biasa ya. Itu barangkali ini alternatif. Jadi ada reguler, ada SLB, sekolah luar biasa, di tengah-tengahnya ada sekolah inklusi. Jadi mencampur anak reguler dan anak yang punya kebutuhan khusus itulah pendidikan inklusi. Nah, tentu pemerintah menyelenggarakan pendidikan inklusi itu ada tujuannya ya. Salah satu tujuannya adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan. Ada kelainan fisik ya, misalnya cacat kaki, tidak bisa melihat, tunanetra, tidak bisa mendengar, tunarungu, tidak bisa bicara, tunawicara, atau tuna-tunanya lain. Ada juga punya kelainan emosional, suka marah, suka gebrak-gebrak, suka emosi. Itu kelainannya ada di emosional ya, tidak mudah, tidak terkendali emosinya itu ya. Kemudian ada mental ya, ada kelainan mental, mungkin mungkin seperti ya, mungkin dikatakan ini tidak normal lah mentalnya itu ya, mungkin agak setengah-setengah kurang waras begitu ya mungkin, atau mungkin anak yang terlalu nakal gitu, mentalnya sudah terganggu. Atau kelainan sosial ya, anak-anak yang mungkin terbuang dari pergaulan ya, itu ditinggalkan, dibuang saja oleh orang tuanya, sehingga dia menjadi pengamen di jalanan, pengemis. Itu kan anak-anak yang punya kelainan sosial ya. Atau anak-anak yang memiliki CIBI ya, cerdas istimewa, bakat istimewa ya. Dan untuk memperoleh ya, jadi anak yang punya kelainan maupun kelebihan tadi itu, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kata kebutuhan mereka itu perlu digarisbawahi ya. Tentu nanti misalnya anak yang punya kecacatan atau kelainan tadi itu, kebutuhannya apa dan sampai mana kemampuannya, ya itu yang diukur. Sementara anak reguler ya seperti umum, kemudian anak yang cerdas bakat istimewa, cerdas istimewa, ya kebutuhan dan kemampuannya juga diukur sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dia itu. Jadi saya melatih juga tidak masalah ya. Mungkin kalian semua akan berpikir lulu kok begini, gimana pasalnya. Nah, makanya orang itu ya, para mahasiswa ya, kalau kurang ilmunya mungkin dia akan mencibir ya. Tapi kalau semakin kita berilmu, kita semakin merunduk, kita semakin menghargai ya. Bahkan rasa empati itu yang paling penting.
merasakan perasaan orang-orang yang dianggap punya kelainan atau kebutuhan khusus ya. Tujuan yang kedua yaitu mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman. Jadi anekaragaman ya, karena pendidikan di inklusi itu adalah motonya adalah di samping menghargai keanekaragaman, ada kaya, ada miskin, ada pintar, ada kurang pintar, ada kelainan, ada kekhususan, ada kelebihan, kekurangan, kecacatan dan sebagainya itu. Tapi juga pendidikan inklusif itu untuk mengikis ya, diskriminasi. Jadi tidak ada diskriminasi di sana ya. Tidak ada pembeda-bedaan, ini cacat dan tidak cacat, normal tidak normal begitu. Semua dilayani. Itu tidak diskriminasi. Bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada undang-undang. Jadi semua warga negara ini punya hak yang sama untuk melalui pendidikan, untuk sejahtera melalui pendidikan ya. Itu barangkali tujuan dari inklusi itu diadakan ya. Nah lanjut ya, jadi itulah sekilas mukadimah dari kuliah kita ini tentang apa itu inklusi sebelum kita secara mendalam berbicara tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus ya. Para mahasiswa ini sudah saya kiri dulu sini. Nah tugas kalian adalah cobalah merangkum apa yang saya sampaikan tadi ya. Merangkum, kalian bisa 1-2 paragraf merangkum apa sih sebenarnya maunya ya tentang mata kuliah pendidikan khusus ini, apa saja yang dipelajari, kemudian apa sih pengertian dan tujuan pendidikan inklusi. Demikian, saya berharap kalian tetap semangat dan bisa bertemu kembali pada minggu depan pada pertemuan kedua dalam keadaan happy ya. Yang penting happy dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat.